Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, aula megah dipenuhi oleh para undangan dari berbagai kalangan. Para politisi, pengusaha, aktivis, dan jurnalis duduk rapi di bawah pancaran lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Di tengah ruangan, panggung utama berdiri kokoh, dihiasi layar besar yang memancarkan gambar-gambar peristiwa penting dalam politik negeri ini. Kamera media siap menangkap momen ketika Mulan Jamila, mantan penyanyi yang kini menjelma menjadi politisi vokal, naik ke atas panggung sebagai pembicara utama. Transformasinya dari dunia hiburan ke dunia politik telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun. Kini, malam itu menjadi pembuktian apakah ia hanya sekadar selebriti yang terjun ke politik atau benar-benar seorang pemimpin yang membawa perubahan. Di barisan depan, Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden, duduk dengan tenang, tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Ia mengenakan setelan abu-abu yang rapi, tangannya terlipat di atas meja. Sorot matanya lurus ke arah panggung, mengamati dengan tenang. Di sekelilingnya, ajudan dan beberapa tokoh penting tampak memperhatikan jalannya acara dengan sikap waspada. Mengenakan gaun merah marun yang mencolok, Mulan berjalan ke podium dengan penuh percaya diri. Sepasang sepatu hak tinggi berkilauan mengetuk lantai kayu dengan ritme mantap, menandakan ketegasan langkahnya. Aura bintang yang dulu melekat pada dirinya masih ada, tetapi kini bercampur dengan wibawa seorang pemimpin yang tahu apa yang hendak dikatakannya. Ia berhenti sejenak di depan podium, membiarkan suasana hening seketika. Tatapan tajamnya menyapu ruangan, memastikan bahwa ia memiliki perhatian penuh dari semua yang hadir. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani mengalihkan pandangan. Semua menanti dengan rasa penasaran dan, mungkin, sedikit ketegangan. Sorot lampu panggung membuat wajahnya semakin terlihat tegas. Ini bukan kali pertama ia berbicara di depan publik, tetapi kali ini berbeda. Ia bukan lagi penyanyi yang melantunkan lagu-lagu hit, melainkan seorang politisi yang membawa visi. Malam ini, ia akan berbicara bukan sebagai Mulan Jamila yang dulu, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengubah sistem. Dengan suara lantang, Mulan membuka pidatonya. Saya berdiri di sini bukan sebagai selebriti. Saya berdiri di sini sebagai suara rakyat. Kalimat pembuka itu langsung menggema di seluruh ruangan, memecah kesunyian yang menegang. Beberapa hadirin tampak terkejut dengan nada suaranya yang kuat dan penuh keyakinan. Ia mulai menyoroti kebijakan-kebijakan yang menurutnya gagal menyejahterakan masyarakat. Dalam satu tarikan napas, ia mengkritik berbagai kebijakan ekonomi yang dianggapnya hanya menguntungkan segelintir orang. Ia berbicara tentang harga pangan yang melambung tinggi, akses pendidikan yang semakin sulit bagi rakyat kecil, serta kebijakan sosial yang menurutnya tidak berpihak pada kaum yang lemah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas, penuh tekanan di bagian-bagian tertentu yang ia ingin tekankan. Para jurnalis di bagian belakang sibuk mengetik cepat, menangkap setiap frasa yang mungkin bisa menjadi berita utama. Malam ini, ia tidak hanya berbicara, ia berusaha menciptakan gelombang baru di dunia politik negeri ini. Ruangan menjadi tegang. Beberapa tamu mengangguk setuju dengan pidato Mulan, sementara yang lain mulai berbisik-bisik di antara mereka. Ada yang terpukau dengan keberaniannya, tetapi ada juga yang terlihat gelisah. Kata-katanya tajam, tanpa basa-basi, langsung menusuk inti masalah yang selama ini jarang dibicarakan di depan publik sebesar ini. Di sudut ruangan,
Seorang pengusaha senior membisikkan sesuatu kepada rekannya, ekspresi wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. Sementara itu, seorang aktivis muda tersenyum puas, seolah-olah inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Pidato ini bisa menjadi pemantik perubahan, atau justru awal dari gelombang kontroversi yang lebih besar. Para jurnalis semakin gencar mencatat dan merekam. Beberapa dari mereka tahu, pidato ini akan menjadi headline esok hari. Ini bukan sekedar acara formal biasa, ini adalah panggung pertarungan gagasan yang bisa mengubah peta politik ke depan. Gibran tetap diam, hanya memperhatikan Mulan tanpa ekspresi. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa reaksi, seolah ia sudah memperkirakan bahwa pidato seperti ini akan terjadi. Ia tahu bahwa dunia politik adalah arena bagi mereka yang berani berbicara, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua yang berteriak lantang benar-benar memiliki solusi. Di sebelahnya, seorang ajudan tampak sedikit gelisah, tangannya bergerak-gerak di atas meja, mungkin mempertimbangkan apakah harus berbisik kepada atasannya atau tidak. Namun, Gibran hanya memberikan anggukan kecil, seolah mengatakan bahwa semuanya masih dalam kendali. Ia tidak perlu bereaksi berlebihan, karena reaksi yang terlalu cepat justru bisa menjadi bahan spekulasi bagi media. Mulan terus berbicara, mengakhiri pidatonya dengan seruan yang menggetarkan. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan, sebagian penuh semangat, sebagian hanya formalitas. Panggung yang menyala malam ini telah menjadi saksi bahwa politik bukan lagi hanya milik mereka yang berpengalaman, tetapi juga mereka yang berani mengambil langkah pertama. Mulan semakin berapi-api. Ia menyampaikan fakta dengan detail, menggambarkan penderitaan rakyat kecil yang merasa diabaikan. Dari buruh yang gajinya tak cukup untuk bertahan hidup hingga petani yang kalah oleh impor, suaranya semakin meninggi, penuh tekanan. Banyak pasang mata terpaku, sebagian terpukau, sebagian mulai gelisah. Ia menunjuk langsung ke arah petinggi-petinggi yang duduk di barisan depan. Mereka yang di atas sibuk berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi rakyat kecil masih kesulitan membeli beras. Apa arti kemajuan jika yang menikmatinya hanya segelintir orang? Ruangan semakin hening, hanya diisi suara jari-jari jurnalis yang mengetik cepat. Tangan Mulan mengepal di atas podium, ekspresinya penuh emosi. Ia tidak hanya berbicara, ia sedang mengobarkan semangat. Para pendukungnya mulai bertepuk tangan, beberapa bahkan bersorak kecil, tetapi ada juga yang mulai melirik satu sama lain, khawatir bahwa malam ini bisa berubah menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Kamera televisi terus menangkap momen panas ini. Tayangan langsung memenuhi layar kaca di seluruh negeri, menampilkan pidato yang kini terasa lebih seperti perlawanan. Wartawan di studio berita mulai bersiap dengan analisis mereka, sementara media sosial dipenuhi komentar yang membelah opini publik. Di satu sisi, banyak yang mendukung keberanian Mulan. Mereka merasa akhirnya ada yang berbicara secara terang-terangan tanpa takut pada kekuasaan. Namun, di sisi lain, ada yang mulai mempertanyakan apakah ini cara yang tepat untuk menyampaikan kritik. Apakah ini murni perjuangan untuk rakyat, atau hanya ambisi pribadi yang dikemas dalam pidato yang berapi-api? Di aula, ketegangan semakin terasa. Para pejabat mulai saling berbisik, beberapa anggota keamanan berdiri lebih siaga. Sorot kamera tidak hanya mengarah ke Mulan, tetapi juga ke Gibran, yang hingga saat ini masih diam, tanpa ekspresi, tanpa reaksi. Mulan melangkah sedikit ke depan, mendekat ke arah kursi tamu kehormatan. Matanya mengunci pada satu sosok, Gibran Raka Buming Raka. Ia tidak lagi berbicara pada ruangan secara umum. Kini, ia berbicara langsung kepada wakil presiden. Apakah kesejahteraan hanya ilusi bagi rakyat? Suaranya lantang, menantang. Tidak ada lagi metafora atau kata-kata halus. Ia ingin jawaban. Ia ingin kejelasan. Ruangan semakin mendidih. Beberapa hadirin menahan napas, menunggu reaksi Gibran.
Para jurnalis menajamkan fokus kamera mereka, siap menangkap momen yang mungkin menjadi sejarah. Ini bukan lagi pidato. Ini adalah konfrontasi. Namun, Gibran tetap duduk tenang. Ia tidak terpancing, tidak bereaksi. Tangannya tetap terlipat di atas meja, tubuhnya sedikit condong ke depan, tetapi tidak ada ekspresi yang bisa dibaca. Beberapa orang di sekitar mulai merasa canggung. Seorang ajudannya tampak bergerak sedikit, mungkin ingin membisikkan sesuatu, tetapi Gibran mengangkat satu jari kecil, tanda bahwa ia ingin tetap diam. Ketidakpeduliannya yang tampak justru semakin menguji kesabaran Mulan. Ia mengerutkan kening, menunggu respons, tetapi tidak mendapat apa-apa. Diamnya Gibran bukan tanda ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih sulit ditebak. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Gibran mengangkat kepalanya. Ia menatap Mulan dengan tenang, dan, untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Senyuman itu bukan meremehkan, bukan mengejek. Senyuman itu menyiratkan sesuatu yang lebih besar, seolah mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan jawaban sebelum pertanyaan diajukan. Seolah mengatakan bahwa pertarungan ini bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang paling siap menghadapi konsekuensi. Mulan menatapnya, mencoba membaca arti di balik senyuman itu. Namun, sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lain, Gibran akhirnya bersuara, dan kata-katanya akan mengubah arah perdebatan ini sepenuhnya. Gibran akhirnya berdiri. Langkahnya tenang, penuh kendali. Setiap gerakannya menunjukkan bahwa ia tidak tergesa-gesa, tidak terprovokasi. Tanpa banyak ekspresi, ia berjalan menuju podium, menggantikan posisi Mulan yang masih berdiri di sana. Sorotan lampu kini berpindah padanya, membuat suasana aula terasa berbeda. Para hadirin menahan napas, menunggu respons yang selama ini tak kunjung datang. Apakah ia akan membalas dengan argumen yang lebih tajam? Atau justru menghindari konfrontasi? Namun, dari cara Gibran melangkah, jelas bahwa ia telah memikirkan segalanya dengan matang. Mulan melangkah mundur, memberi ruang. Meski masih tegak dengan dagu terangkat, ada sedikit keraguan di matanya. Lawannya akhirnya memutuskan untuk berbicara. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia akan menjawab tantangan ini? Alih-alih membalas dengan amarah, Gibran hanya tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang tetap datar, "Saya suka energi yang Anda bawa ke podium ini." Sebuah kalimat sederhana, tetapi cukup untuk membalikkan keadaan. Bukan serangan balik yang diharapkan banyak orang. Tidak ada nada sarkasme, tidak ada penghinaan. Justru, ia tampak seolah mengapresiasi semangat Mulan. Beberapa tamu saling melirik, mencoba memahami strategi apa yang sedang dimainkan. Mulan mengernyit, tidak yakin bagaimana harus merespons. Apakah itu sindiran? Atau justru ajakan untuk berdiskusi secara lebih terbuka? Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Gibran melanjutkan. "Saya selalu percaya bahwa kritik itu penting," kata Gibran, suaranya tetap tenang. Tetapi kritik tanpa solusi hanyalah api tanpa arah, membakar, tetapi tidak menerangi. Seisi ruangan mulai memahami arah permainan ini. Gibran tidak menolak kritik Mulan, tetapi ia juga tidak membiarkannya menguasai panggung begitu saja. Ia mengakui pentingnya oposisi, tetapi dengan cara yang halus, ia mulai mempertanyakan efektivitas kritik yang dilemparkan kepadanya. Beberapa orang mulai mengangguk. Ada yang setuju, ada juga yang masih menunggu apakah ini hanya sekadar permainan kata-kata. Sementara itu, Mulan tetap diam, matanya mengamati pria di depannya dengan lebih waspada. Tiba-tiba, layar besar di belakang Gibran menyala. Grafik, data, dan statistik mulai bermunculan, menampilkan angka-angka mengenai pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan,
serta berbagai pencapaian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak sempurna, lanjut Gibran, tangannya menunjuk ke layar. Tetapi ini adalah langkah-langkah nyata yang telah kami lakukan. Angka-angka ini bukan sekadar retorika. Mulan yang tadinya berapi-api kini terdiam sejenak. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada beberapa kemajuan yang memang telah terjadi. Kritiknya tetap valid, tetapi kini ia menyadari bahwa lawannya tidak datang dengan tangan kosong. Setelah membiarkan suasana hening selama beberapa detik, Gibran menoleh langsung ke arah Mulan. Dengan suara yang tetap datar, tetapi tajam, ia mengajukan satu pertanyaan yang membuat seluruh ruangan menegang. Apa yang Anda tawarkan selain kata-kata? Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Kamera menyorot wajah Mulan, yang kini tampak berpikir keras. Ini bukan lagi tentang siapa yang lebih lantang. Ini tentang siapa yang benar-benar memiliki jawaban. Untuk pertama kalinya, Mulan kehilangan kata-kata. Ia ingin menjawab, ingin memberikan argumen yang lebih kuat, tetapi tidak ada yang cukup tajam untuk menembus data yang terpampang di layar. Grafik dan angka-angka itu berbicara lebih jelas daripada retorika apapun. Tangannya yang sebelumnya mengepal kini melemas. Ia melirik ke arah para tamu undangan, mencari dukungan, tetapi tidak ada yang menawarkan bantuan. Semua orang menunggu apa yang akan ia katakan, tetapi lidahnya terasa keluh. Suasana aula yang tadi panas perlahan berubah menjadi sunyi. Debat ini bukan lagi tentang siapa yang paling vokal, tetapi tentang siapa yang paling siap. Dan malam itu, Mulan menyadari bahwa ia telah kalah dalam satu hal yang paling krusial, kesiapan menghadapi realitas. Seluruh ruangan menunggu, tetapi Mulan tetap terdiam. Beberapa jurnalis mulai saling bertukar pandang, bertanya-tanya apakah ini akhir dari pidato yang begitu membara di awal. Kamera menyorot wajahnya yang kini tidak lagi setegas sebelumnya. Gibran tetap diam di podium, tidak mendesak, tidak menyudutkan. Ia membiarkan keheningan itu berbicara untuknya. Strateginya tidak pernah untuk mengalahkan lawannya dengan kata-kata kasar, melainkan dengan membiarkan fakta dan keadaan menunjukkan siapa yang lebih siap. Mulan akhirnya mengangkat wajah, tetapi tidak ada api yang sama di matanya. Ia bukan takut atau menyerah, tetapi ia tahu bahwa momentum telah bergeser, dan tidak ada gunanya melawan arus yang sudah berubah arah. Mulan akhirnya menundukkan kepala sedikit, menarik napas panjang, lalu mundur dari mikrofon. Ia tidak secara eksplisit mengakui kekalahan, tetapi semua orang tahu bahwa momen itu telah berakhir. Beberapa orang di kursi undangan tampak terkejut, yang lain hanya mengangguk pelan, seolah memahami bahwa inilah realitas politik. Mulan memang kuat dalam retorika, tetapi malam ini, ia berhadapan dengan seseorang yang tahu cara mengendalikan suasana tanpa harus meninggikan suara. Langkah Mulan terasa berat saat ia kembali ke tempatnya. Ia tetap dihormati, tetap mendapatkan tepuk tangan, tetapi bukan dalam bentuk kemenangan, melainkan penghormatan atas keberanian yang telah ia tunjukkan. Namun, di dunia politik, keberanian saja tidak cukup. Tanpa perlu banyak bicara, Gibran telah membalikkan keadaan. Ia tidak perlu menyerang balik dengan keras atau merendahkan lawannya. Ia hanya membiarkan situasi berbicara. Dan malam itu, situasi ada di pihaknya. Dengan langkah santai, ia meninggalkan podium dan kembali ke tempat duduknya. Tidak ada ekspresi kemenangan berlebihan, tidak ada senyuman puas. Ia hanya duduk, melipat tangannya, dan kembali ke posisi semula seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, semua orang tahu siapa yang mengendalikan perdebatan malam itu. Ia tidak hanya mempertahankan posisinya, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam politik, penguasaan situasi lebih penting daripada sekadar kata-kata besar. Saat acara berakhir, Mulan melangkah keluar dari aula dengan banyak hal untuk direnungkan. Pidatonya berapi-api,
tetapi itu tidak cukup. Ia telah menghadapi lawan yang tidak hanya tenang, tetapi juga memiliki strategi. Di luar gedung, seorang jurnalis mendekatinya, menanyakan pendapatnya tentang hasil debat malam ini. Mulan hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Saya belajar sesuatu yang penting malam ini." Ia tidak kalah dalam perdebatan sengit, tetapi dalam keheningan yang tak terduga. Dan dari panggung itu, ia mengerti satu hal, dalam politik, berbicara lantang saja tidak cukup, strategi dan kesiapan menghadapi realitas jauh lebih penting.